Pemirsa, bertemu lagi dengan saya, Suyit Mujirno dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Inggris dengan metode Grammar Translation Method, yaitu penjelasan tata bahasa dilanjutkan dengan penerapannya dalam kalimat. Kita masih ke kalimat yang sederhana. Nanti kalau sudah semakin lanjut, kita sudah bisa menerjemahkan baik dari bahasa Indonesia maupun ke bahasa Inggris dan sebagainya, berita-berita setara dengan yang ada di Al Jazeera, CNN, maupun siaran-siaran berbahasa Inggris dari negara-negara lain. Jadi kita belum sampai pada pertempuran sengit terus berlangsung di tepi sungai barat, sungai Jordan. Jadi belum sampai kepada the heavy fighting continues atau is still going on the west bank of the Jordan River. Kita masih Vicky is my eldest child. Vicky anak saya yang tertua, jadi masih tingkat yang sederhana. Kita lanjutkan. Kita sudah menjelaskan penggunaan to be, ya. To be ini mengalami konjugasi atau conjugation dalam bahasa Inggris, artinya perubahan kata kerja berdasarkan pelaku atau berdasarkan keterangan waktu kejadiannya. Jadi kalau I itu mesti am, he, she, it mesti is, you, we, they mesti are. Kemudian kalau bentuk positif atau bentuk berita itu subjek, to be, kata benda atau Inggrisnya noun, atau kata sifat, bahasa Inggrisnya adjective, dan keterangan atau adverb. Dan nanti akan banyak istilah-istilah tata bahasa yang saya gunakan bahasa Inggris, kita berikan secara bertahap, ya. Jadi kalau untuk positif, subject, to be, noun, adjective, adverb. Ya, umpamanya kata benda, he is a doctor. Kemudian yang kata sifat, he is intelligent, cerdas, ya. He is at home, keterangan tempat. Kemudian kita belum menjelaskan bagaimana kalau bertanya. Kalau bertanya ini menggeser to be SMA di depan subjek. To be, subject, adjective, noun, adverb, ya. Umpamanya Anda lapar, you are hungry. Kalau bertanya, ya, are you hungry? Kalau berita, you are a policeman, Anda seorang polisi. Kalau bertanya, are you a policeman? Kemudian kalau kita komunikasi lewat HP, itu bertanya, apakah Anda di rumah? Are you at home? Ya. Are you at home? Ya. At home itu adverb, keterangan tempat. Kemudian kalau negatif itu artinya negatif, menyangkal. Ya, ini kalau bahasa Indonesia F, kalau Inggrisnya TIVE, negatif, ya. Ini polanya selalu pokok kalimat subject, to be, not, adjective, noun, adverb, ya. Umpamanya he is not a doctor, he is a policeman. Ia bukan dokter tapi polisi. Kemudian it is not a book. Ini bukan buku. It is a pen. Ini we are not at home. Kita tidak di rumah. We are not at home. Ya. We are not in Semarang, but we are in Jogja. Ya. Kita tidak di Semarang, tapi kita di Jogja. We are not in Semarang, we are in Yogyakarta. Nah, ini kita lanjutkan dengan translate into English. Itu latihannya, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris.
ya. Nanti kita berikan latihan dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu sebelum ke latihan bahasa Inggris. Kita lanjutkan dengan ini to be, di sini namanya bahasa Inggris itu auxiliary verb ya. To be ini auxiliary verb, kata kerja bantu, kata kerja bantu. Ya ini, jadi kita memperdalam kata kerja bantu karena sampai tingkat apapun kita tidak bisa lepas dari kata kerja bantu. Nah, untuk mudahnya nanti dalam penjelasan saya menggunakan kata kerja, tulisan kata kerja bantu saya ganti dengan AV. AV ini artinya auxiliary verb, kata kerja bantu ya. Jadi ini to be auxiliary verb. To be is an auxiliary verb. To be sebuah kata kerja bantu. Nah, sekarang kita akan lanjut pada kata do dan does sebagai kata kerja bantu. Ya ini saya hapus. Jadi translate into Englishnya nanti kita satukan saja dengan yang kata kerja bantu do dan does. Nah, ini saya hapus. Ini penguasaan kata kerja bantu, kata kerja. Jadi dalam bahasa Inggris sudah saya sampaikan setiap kalimat harus ada kata kerja. Berarti Anda para pemirsa harus menghafal kata kerja sebanyak-banyaknya dengan perubahan bentuknya ya. Jadi kita sekarang kata kerja bantu do dan does. Ini do dan does. Sekarang kita untuk kalimat yang berita dulu, artinya yang biasa atau yang positif ya. Itu harus diingat dalam bahasa Inggris ya. Untuk positif ini artinya tidak mencanggah, itu subjek plus kata kerja ya, verb 1 plus s atau es ya, s atau es ya, atau IES, atau untuk mudahnya kita S saja, kita tulis S saja, S kemudian yang lain ya. Yang lain itu bisa objek, bisa yang lain lagi, keterangan waktu, keterangan tempat ya. Ini jadi umpamanya kata speak, berbicara. Ini kalau di kamus itu speak, spoke, spoken. Nah, ini kata kerja bentuk pertama, verb 1. Ini bentuk kedua atau bentuk lampau, bentuk ketiga bentuk past participle ya. Jadi kalau untuk I, you, we, they, kemudian ada nama orang yang lebih dari satu, itu sama dengan they ya. Kemudian yang kelompok kedua ada he, she, it ya, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia benda. Ini kalau ini saya gunakan do saja dulu. Ini do, kalau ini does. Artinya yang kelompok kedua ini ya, orang ketiga tunggal
orang yang kita bicarakan dan jumlahnya hanya satu, itu tambah S. Jadi kata kerjanya tambah S. Jadi kalau untuk bentuk positif, itu selalu tambah S. Jadi itu bedanya dengan bahasa kita. Kalau bahasa Indonesia itu kata kerja tidak mengalami perubahan apa-apa. Tapi kalau di sana itu mengalami perubahan. Jadi kita contohnya, jadi kalau I, you, we, they itu menggunakan do atau kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apa-apa. Tapi kalau he, she, it itu menggunakan tambahan S. Upamanya, atau kita lanjutkan dulu ke ini kalimat positif ya. Kalimat positif. Kalau contohnya, saya senang musik. I like music. Ini, I like music. I like music. Tetapi kalau he atau she atau it, ini si dia perempuan, ini harus ada S-nya. Likes music. Ya, I like music, she likes music. Ya ini kalau sudah biasa itu tidak kerasa lagi. I like music, but she likes music. Itu sudah otomatis keluar karena sudah terbiasa. I like music, she likes music. Kemudian kalau yang lain lagi, umpamanya menggunakan you, ya, you watch TV, ya, Anda nonton TV, you watch television. Tapi kalau he atau she, she watches. W-A-T-C-H. Ini tidak sekedar tambah S tapi tambah ES. She watches TV. Ya, she watches TV. Jadi ini kalau berakhiran dengan bunyi-bunyi yang sh, ya, seperti kiss, box, ya, seperti ini. Kiss, box, ini tadi contohnya watch. Ini berakhir dengan bunyinya desis atau kalau Inggrisnya itu hissing sound, itu tambahnya tidak hanya S tapi tambah ES. Jadi ini tambah ES, tambah ES, ini tambah ES ini. Jadi kalau yang tidak bunyi sh, itu ya tidak bunyi sh, itu tidak hanya ditambah S, ya. Jadi kalau I like music, he jadi he atau she likes music, she likes music. Ini ya, jadi ini. Nah, sekarang ini untuk kalimat positif atau berita. Untuk kalimat positif atau kalimat berita. Bagaimana kalau digunakan untuk menyanggah atau negatif? Ini saya hapus. Untuk negatif, ini ya, negatif itu biasanya dalam pengajaran bahasa Inggris, negatif itu tandanya min, ya. Kalau ditulis bahasa Inggris, negatif, ini kalimat menyanggah. Ini kalau yang I, you, we, they itu yang do, ini yang do, ini menggunakan do, ya, umpamanya ini
I like music. Saya tidak senang, ya. Saya tidak senang. Saya tidak senang upamanya novels, bacaan tuh. I do not like novels. I do not like novels. Jadi do not ini. Tetapi kalau she likes music, menjadi she. Yang kelompok does ini pakai does not, ya. Does not, kalau ini do not, does not like. Ini diperhatikan di belakang does not, ini namanya tadi kata kerja bantu atau auxiliary verb of AV, ya. Di belakang kata kerja bantu kembali ke bentuk satu. She does not like. He does not like. Dan objeknya tetap she does not like music. She does not like music. Ya, ini she does not like music. Does not like music. Kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi you watch TV, ya. Ini likes namanya bentuk simple present. Simple present itu bentuk masa sekarang dan masih berlangsung, ya. Kita menggunakan simple present untuk hal-hal yang saat kita berbicara masih berlangsung, masih terjadi. Upamanya saya nonton TV setiap sore. Saya nonton TV setiap sore. Kemudian yang terjadi abadi, ya. Itu harus menggunakan simple present. Yang terjadi tiap hari upamanya ini yang kita sejak belum ada kita, ya. The sun. Ini kata kerja terbit itu rise. Karena ini the sun tunggal, karena ini subjeknya the sun sama dengan it, maka ini tambah s. The sun rises in the east. Ya, matahari terbit. Ini ada s-nya. Matahari terbit di timur. Dan matahari itu tenggelamnya di barat. And it sets in the west, ya. Harga-harga selalu naik, ya. Itu bisa prices always rise atau price always rise, ya. The price of a house, the price of houses always rises. Harga rumah selalu naik. Ya, ini jadi kalau kita gunakan yang do not, does not, atau ini tanpa ada tambahan s atau bentuk verb satu, itu namanya simple present, digunakan untuk hal-hal yang saat kita berbicara atau paling tidak hari ini masih berlangsung sebagai kebiasaan. Contohnya setiap pagi bangun jam 5. Jadi itu kebiasaan, ya. Kebiasaannya sudah zaman dulu ketika masih sekolah di sekolah dasar, ya itu sudah mungkin kalau sudah berubah dari sekarang, ya, itu sudah tidak bisa digunakan bentuk like atau likes atau tadi, ya, wake up itu bangun, tapi harus digunakan bentuk lampau. Tapi saya tidak akan loncat ke lampau, itu hanya pembanding saja. Jadi
Negatif, the sun rises in the east. Ya, matahari terbit di timur. Ini tidak terbit di barat. Ya, ini tidak pernah. Tidak pernah ya. Ini itu the sun, ya, tidak pernah, atau it does not, ya tidak terbit, does not rise. Ini di belakang tadi does not kembali ke bentuk pertama ya, in the north ya. Jadi matahari ya terbit di timur, ini tidak terbit di utara ya. It does not rise. Jadi diingat bahwa di belakang does not atau do not itu kembali ke bentuk pertama, verb one. Kembali ke verb one. Kalau bahasa Inggrisnya itu infinitif, kata dasar, kembali ke kata dasar ya. Jadi ini ya. Nah sekarang bagaimana kalau bertanya? Kalau bertanya ya, ini kalau nanti bisa diputar lagi untuk pemirsa di rumah, untuk yang perlu dicatat, di screenshot saja ya, di screenshot saja ya, kecuali kita bisa komunikasi lewat WA atau lewat Google Classroom, itu bisa kita lampiran catatan hasil penjelasan, atau kalau di kampus hasil kuliah bisa dikirim lewat situ. Tapi kita tidak punya grup WA ya. Kalau perlu kita bisa membuat grup WA untuk pengiriman bahan materi, dan pemirsa tinggal menyimak dari yang sudah di-share-kan itu ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya does not, do not itu namanya auxiliary verb, kata kerja bantu, selalu diikuti bentuk pertama ya. Jadi itu sudah rumus sampai kapanpun. Kita lanjutkan. Ini saya hapus. Ya kalau kita pelajaran di kelas atau di kampus itu kan dosen mendengarkan, mahasiswa sambil mencatat ya. Tapi kita di sini ya kalau mencatatnya sambil saya nulis ya. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana kalau untuk interrogatif atau bertanya? Interrogatif ya. Dan interrogatif ini dari kata dasar interrogate, bertanya ya. Kalau ada di dunia hukum atau di dunia kepolisian ada Pak polisi menginterogasi, itu menanya. The police interrogate the suspect ya. Pak polisi memeriksa atau bertanya tersangka. The policeman interrogates the suspect. Kita lanjutkan. Interrogatif, bertanya. Susunan pertanyaan itu selalu kata kerja bantu tadi, do, does atau SMA, kemudian subjek, kemudian sini bisa kata benda, bisa kata sifat, adjektif, bisa kata keterangan atau adverb ya. Noun itu upamanya table, adjektif upamanya sad, sedih ya. Kemudian bahagia. Kemudian adverb, keterangan, itu bisa keterangan tempat ya. Upamanya on the table, di atas meja ya. Jadi ini
Jadi umpamanya yang pakai auxiliary verb ini is it ya, is it a whiteboard marker, is it a whiteboard marker, ya apakah ini whiteboard marker. Tapi kalau menggunakan kata kerja yang lain, yang do does, itu pertanyaannya do atau does, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama, ya. Umpamanya tadi he likes music, dia senang musik. He likes music. He likes music. Ya. Apakah dia senang musik atau senang musikkah dia? Itu harus ini does. Does. Ya, mengapa does? Karena ini orang ketiga. He. Ini kembali ke bentuk does he like? Does he like? Apakah dia senang musik? Ini, does he like music? Anda apa senang musik? Do you like music? Do you like music? Ya, do you like music? Nah, ini saya di grup WA itu ada yang tanya jawab antar anggota, itu bertanya, apakah Anda mengerti? Artinya ada berapa? Itu harusnya ya mengerti. Mengerti itu Inggrisnya understand. Understand. Ini mengerti. Understand. Ini bentuk pertamanya, V1-nya ini ya. Kalau bertanya, apa Anda mengerti? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Tanda tanya. Kalau yang ditanya yang ditanyakan orang ketiga, does he understand? Understand. Ya, ini understand-nya kalau dalam interrogatif karena sudah ada does, ini tidak boleh ditambah s lagi. Umpamanya dia memahami bahasa Inggris atau bahasa Prancis. He understands, ada s-nya. He understands French. He mengerti. Understands. He understands French, bahasa Prancis. He understands French. Apa dia paham bahasa Prancis? Jadi, does he understand? Does he understand French? Does he understand French? Does he understand French? Ya, ini dicobakan ya. Ini saya berikan latihan-latihan. Saya diktekan atau kalau saya tulis mungkin, karena supaya nanti yang saya jelaskan ini ada makin meresap dengan latihan ya. Jadi ini translate into English. Apakah kamu seorang guru? Ya, apakah kamu seorang guru? 1. Apakah kamu seorang guru? Oh ya, kita kembali ke understand tadi, memahami, mengerti. Itu masih banyak yang tidak paham. Kalau bertanya itu
masih are you understand, ya tidak bisa pakai are, harus do ya. Jadi are you understand ya, tapi kalau kita asal untuk komunikasi bukan yang resmi ya enggak apa-apa. Jadi harus do you understand. Nah, kalau ini apakah kamu seorang guru? Kemudian kedua, saya tidak tahu ya. Tahu itu KNOW. Saya tidak tahu jawabannya. Ya. Saya tidak tahu jawabannya. Jadi jawabannya itu the answer. Kemudian anak-anak itu rame, berisik ya. 3, anak-anak berisik. Anak-anak itu berisik. Ya, ini saya campur-campur supaya ini harus do atau harus is gitu ya nanti. Ya, berisik itu noisy, gaduh, noisy. Kalau anak-anak, kalau hanya satu child, kalau anak-anak itu atau anak-anak tersebut the children itu. Kemudian 3, 4, apakah mereka memiliki mobil? Apakah mereka memiliki mobil? Memiliki, mempunyai, Inggrisnya have. Ya. Apakah mereka memiliki mobil? Ya, ini kalau lebih lanjut, have itu nanti juga pembahasannya sangat banyak sekali karena gunanya juga macam-macam. Apakah mereka memiliki mobil? Ya, ini. Kemudian ini belum ada yang, oh ya, kita lanjutkan. Kami tidak lapar. Kami tidak lapar. Lapar apa? Lapar? Hungry. Ya, jadi kami tidak lapar. Lapar itu hungry. HUNGRY. Kami tidak lapar. Oke, pemirsa, sekian dulu. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kita belajar bahasa Inggris lewat GTM. GTM itu Grammar Translation Method. Sampai bertemu lagi.